Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kedua video tentang Ionic Framework ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama ada dasar penggunaan UI komponen pada Ionic. Yang kedua ada penerapan input dan output data. Dan yang terakhir ada penyimpanan dan pengambilan data menggunakan local storage. Oke, kita belajar yang pertama dulu. Kita masuk saja ke VS Code-nya, lalu kita buka folder Ionic kita jalankan dulu sebentar. Kita buka dulu project Ionic kita di browser. Oke, ini adalah project Ionic yang telah kita buat kemarin. Sekarang kita akan ubah tampilannya menjadi tampilan seperti di mobile. Caranya Ctrl Shift I. Iya, benar. Oke, jika sudah, untuk penggunaan UI komponen pada Ionic ini, kita bisa ke bagian ini nih, UI komponen yang ini. Kita klik saja, nanti akan mengarahkan kita ke UI komponen dari Ionic-nya sendiri. Contohnya di sini, karena kita akan mempelajari input dan output data, maka kita cari saja komponen input dan komponen inputnya. Kita tekan Ctrl F, lalu cari input. Oke, ini input ya. Oke, kita pilih saja mau yang mana. Label. Oke, misalnya kita pilih yang field input sini ya. Nah, ini disesuaikan juga dengan Angular, karena kita akan memakai Angular. Kita copy saja. Nah, karena kita akan memasukkan komponen input tadi di sini di homepage, maka kita masukkan codingannya ke src app, lalu di homepage HTML ya. Nah, masukannya itu kita di div ini yang di container ya, karena kita akan menghapus ini tulisan ready to create an app sampai components. Kita bisa paste saja kode yang tadi. Sudah. Oke. Nah, ini sudah masuk ya, sudah sesuai dengan yang di sini. Selanjutnya, misalkan kita akan menambahkan button. Oke, kita kembali. Ini ada button. Biasanya kan di inputan kan di bawahnya suka ada button ya. Kita pilih mau yang mana. Kita akan coba pilih yang ini ya. Kita copy seperti yang tadi caranya. Copy lalu masukkan. Kita taruh di bawahnya.
rapikan dulu. Oke, udah ya. Nah, karena kita tidak memakai semua buttonnya, kita hapus dulu yang tidak perlu kesannya. Karena kita akan memakai yang round, yang untuk button bertuliskan default dan gambar hati ini kita hapus. Oke, sudah ya. Nah, ini untuk mengubah teksnya, atau kita pilih satu juga ini ya. Kita akan menggunakan yang outline. Yang solid inputnya kita hapus. Oke, udah ya. Kita ganti aja namanya, misalkan apa ya namanya, nama lengkap. Oke, sininya masukkan nama Anda. Oke, ini apa ya, untuk buttonnya kita ganti jadi apa ya, jadi submit mungkin. Oke, udah. Oke, itu untuk penerapan UI komponen pada Ionic cukup mudah ya. Kita tinggal masuk ke ionicframework.com, docs API, docs komponen. Di situ ada banyak komponen yang mau kita gunakan, tinggal pilih saja, lalu tinggal copy kodenya. Oke, untuk yang dasar penggunaan UI komponen pada Ionic sudah cukup. Lalu kita akan ke bagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah membuat form inputan untuk nama lengkap di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar inputan yang kita masukkan di sini dapat trace dan terprint out. Di sini kita akan menggunakan variabel nama untuk men-trace inputan yang kita masukkan di sini, lalu memakai console log untuk memprint out inputannya. Pertama kita buka codingannya, lalu kita pergi ke homepage TS karena kita berada di page home ya. Kita homepage TS, lalu pertama kita akan membuat variabel untuk namanya dulu. Kita akan buat variabelnya dengan nama name (2) string untuk tipe datanya. Oke, untuk isinya kita isi kosong lagi ya, koma. Di HTML nya kita tambahkan env model di form inputannya. Lalu kita tulis nama variabelnya. Oke, sekarang kita buat function untuk tombol submitnya ya. Kita buat di bawah constructor. Kita bisa pakai do submit atau fungsinya bebas namanya.
kurung kurawal, kita tulis console log. Di sini kita akan menggunakan console log, lalu this dan nama variabelnya. Oke, di tombol buttonnya kita tambahkan klik, lalu kita tulis functionnya, di function di submit. Jangan lupa pakai tanda kurung. Oke, kita coba masukkan nama. Oke, ini sudah terekam ya, dan sudah terprint out. Selanjutnya kita ke bagian yang ketiga. Di bagian ketiga ada penyimpanan dan pengambilan data menggunakan local storage. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Kita masuk ke homepage.ts, lalu kita tulis local storage. Set item untuk menyimpan data, lalu kita tulis key-nya name, dan value-nya variabel yang tadi ya, this.name. Kita cek dulu apakah sudah bisa. Kita cek di tanda panah ini, ke application, lalu ke local storage. Sudah ada ya, sudah masuk. Selanjutnya untuk pengambilan data menggunakan local storage, kita akan membuat page baru, lalu mengambil data inputan tadi dan menampilkannya di page baru. Untuk membuat page baru, kita tulis command ionic generate. Kita pilih yang page, namanya misalnya dashboard. Kita tunggu. Oke, ini lalu kita masuk ke dashboard. HTML kita hapus saja ini isinya di sini. Kita samakan dengan yang di CSS-nya, kita samakan dengan yang di sini. Kita copy saja. Lalu untuk isinya di sini misalkan lalu kita akan tulis variabelnya, kita tulis dulu di sini. Variabelnya output text ya, bebas namanya. Jenis datanya ini aja. Oke, lalu di on ini kita jalankan, kita tulis this output text storage get item ya, untuk mengambil data. Kita tulis variabelnya name.
sini kita tulis teks. Ya, karena kita membuat aplikasi kita menggunakan Ence module bukan standalone, kita matikan dulu standalone-nya. Fast. Terakhir kita buat routing dulu di button submit-nya. Ntar URL dashboard. Oke, kita bikin ini dulu ya, private root oh ini beda, ini router aja. Submit. Oh ini salah, maaf. B nya gede. Oke, kita coba ion content HTML. Oh ini div-nya kita belum tebak. Harusnya udah bisa ya, bisa. Oke, kita misalnya edit, submit, lalu akan ke page dashboard dan mengambil data dari inputan yang tadi. So, kita coba lagi. Bagus. Oke, kalau Agus dan di sininya sudah berubah juga di local storage-nya. Oke, sekian saja tutorial yang kedua ini, tutorial Anik yang kedua ini. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam pengerjaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.